Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang penilaian internal dengan anggota saya sendiri Fadila Anastasia dengan NPM 1801020065. Kemudian ada Sylvia Haji Saputri dengan NPM 0067. Kemudian ada Muhammad Farhan dengan NPM 0094. Kemudian ada Aisyah Novia Wardani dengan NPM 0095. Kemudian Fatihah Citra Karlina dengan NPM 0107. Yang pertama yaitu ada hakikat audit internal. Semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan dalam era fungsional bisnis dan tidak ada perusahaan yang sama kuatnya atau lemahnya dalam semua area. Kekuatan atau kelemahan internal digabungkan dengan peluang atau ancaman eksternal dan pernyataan misi yang jelas menjadi dasar untuk menetapkan tujuan dan strategi. Tujuan dan strategi ditetapkan dengan maksud memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi kelemahan. Selanjutnya yaitu kekuatan-kekuatan internal utama. Kekuatan sebuah perusahaan yang tidak dapat dengan mudah ditandingi atau ditiru oleh pesaing dinamakan kompetensi khusus. Membangun keunggulan kompetitif melibatkan kemampuan dan memanfaatkan kompetensi khusus. Yang selanjutnya yaitu proses melakukan audit internal. Proses menjalankan audit internal memberikan banyak peluang untuk pihak yang berpartisipasi guna memahami bagaimana pekerjaan, departemen, dan visi mereka merupakan bagian dari perusahaan secara keseluruhan. Manajemen strategi adalah proses yang sangat interaktif yang membutuhkan koordinasi efektif antara manajemen, pemasaran keuangan atau akuntansi, produksi, litbang, dan sistem informasi manajemen. Walaupun proses manajemen strategi dipantau oleh penyusun strategi, keberhasilan membutuhkan kerjasama manajer dan staf dari semua area fungsional untuk memberikan gagasan dan informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pandangan berbasis sumber daya. Pandangan berbasis sumber daya atau Resource Based View atau RBV terhadap keunggulan kompetitif yang menyatakan bahwa sumber daya internal adalah lebih penting untuk perusahaan dibandingkan faktor eksternal dalam mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Kemudian slide yang selanjutnya ada mengintegrasikan strategi dan budaya. Budaya organisasi merupakan pola perilaku yang telah dikembangkan oleh suatu organisasi untuk menghadapi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang telah bekerja cukup baik untuk dianggap sah dan akan diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk dimengerti, dipikirkan, dan dirasakan. Definisi ini menekankan pentingnya memadukan faktor-faktor eksternal dan internal dalam pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen terdiri atas 5 aktivitas pokok. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pemotivasian, yang keempat penempatan staf, dan yang terakhir adalah pengendalian. Untuk penjelasan yang pertama yaitu terkait dengan perencanaan. Perencanaan merupakan tahapan proses manajemen yang digunakan dalam memformulasi implementasi strategi dari perusahaan. Perencanaan terdiri atas semua aktivitas yang terkait dengan persiapan masa depan perusahaan yang mencakup peramalan, penetapan sasaran, formulasi strategi, pengembangan kebijakan, dan penentuan tujuan. Yang kedua yaitu terkait dengan pengorganisasian. Pengorganisasian itu merupakan bagian dari implementasi strategi dari perusahaan yang mencakup semua aktivitas manajerial yang menghasilkan struktur pekerjaan dan hubungan otoritas. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga, pemotivasian atau motivating merupakan bagian dari implementasi strategi dari perusahaan yang melibatkan usaha yang diarahkan dalam bentuk perilaku manusia, yaitu antara lain berkaitan dengan kepemimpinan, komunikasi, kelompok kerja, dan lain sebagainya. Yang keempat ada penempatan staf. Penempatan staf atau yang disebut juga manajemen personalia atau manajemen sumber daya manusia. Aktivitas penempatan staf memainkan peran penting dalam upaya penerapan strategi. Karena alasan ini
Alasan ini, manajer SDM terlibat secara lebih aktif dalam proses manajemen strategis. Merupakan hal yang penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam area penempatan staf. Yang kelima, ada pengendalian. Merupakan aktivitas manajerial yang diarahkan untuk memastikan bahwa aktual konsisten dengan hasil yang telah direncanakan dan aktivitasnya merupakan bagian dari evaluasi strategi perusahaan. Pengendalian terdiri atas 4 langkah dasar. Yang pertama ada penempatan standar kinerja, yang kedua ada penilaian kinerja individual dan organisasional, yang ketiga ada pembandingan kinerja aktual dan dengan standar kinerja yang direncanakan, dan yang keempat pengambilan langkah-langkah korektif. Selanjutnya yaitu pemasaran. Pemasaran dapat digambarkan sebagai proses mendefinisikan, mengantisipasi, menciptakan, dan memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan akan produk dan layanan. Ada 7 fungsi dari pemasaran. Yang pertama, analisis pelanggan. Yang kedua, penjualan produk dan layanan. Yang ketiga, produk dan layanan perencanaan. Yang keempat, penetapan harga. Yang kelima, distribusi. Yang keenam, riset pemasaran. Dan yang terakhir, analisis biaya atau manfaat. Fungsi yang pertama yaitu analisis pelanggan. Analisis pelanggan atau customer analysis merupakan pengujian dan pengevaluasian keinginan, hasrat, serta kebutuhan pelanggan yang melibatkan pengelolaan survei pelanggan, menganalisis informasi konsumen, mengevaluasi strategi posisi pasar, mengembangkan profil pasar, serta menentukan segmen pasar yang optimal. Informasi yang didapatkan dari analisis pelanggan dapat sangat penting dalam mengembangkan pernyataan misi yang efektif. Profil pelanggan dapat mengungkapkan karakteristik demografis dari pelanggan organisasi. Yang ketiga, ada penjualan produk dan jasa. Implementasi strategi yang sukses umumnya bertumbuh pada kemampuan organisasi untuk menjual sebagian produk atau layanan. Penjualan mencakup banyak aktivitas pemasaran seperti periklanan, promo penjualan, komunikasi, publisitas, penjualan pribadi, manajemen tenaga penjualan, hubungan pelanggan, dan hubungan dealer. Efektivitas berbagai alat penjualan untuk konsumen dan produk industri sangat bervariasi. Penjualan pribadi penting untuk perusahaan barang industri, sedangkan iklan paling penting bagi perusahaan barang konsumsi. Menentukan kekuatan dan kelemahan organisasi dalam fungsi penjualan pemasaran merupakan bagian penting dari melakukan strategi internal audit manajemen. Yang ketiga, ada perencanaan produk dan jasa. Perencanaan produk dan layanan mencakup aktivitas seperti pemasaran, produk dan merek, merancang jaminan, pengemasan, menentukan pilihan fitur, gaya, dan kualitas produk. Menghapus produk lama, menyediakan layanan pelanggan, juga merupakan sebuah perencanaan produk dan layanan. Perencanaan produk dan layanan sangat penting ketika perusahaan mengejar pengembangan atau diversifikasi produk. Yang keempat, ada penetapan harga. 5 pemangku kepentingan utama yang mempengaruhi keputusan penetapan harga yaitu konsumen, pemerintah, pemasok, distributor, dan pesaing. Terkadang sebuah organisasi akan mengejar strategi integrasi ke depan terutama untuk mendapatkan kendali yang lebih luas atas harga yang dibebankan kepada konsumen. Pemerintah dapat memaksakan pembatasan penetapan harga, diskriminasi harga, harga minimum, harga satuan, iklan harga, serta kontrol harga. Yang kelima, ada distribusi. Distribusi termasuk pergudangan, saluran distribusi, cakupan distribusi, lokasi situs, wilayah penjualan, tingkat dan lokasi inventaris, operator transportasi, grosir, dan retail. Sebagian besar produsen saat ini tidak menjual barangnya langsung ke konsumen. Berbagai pemasaran entitas bertindak sebagai perantara. Mereka menyandang sebagai nama seperti grosir, pengecer, pialang, fasilitator, agen, vendor, atau sekedar distributor. Yang keenam, ada riset pemasaran. Riset pemasaran adalah pengumpulan, pencatatan, dan analisis data secara sistematis tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pemasaran barang dan jasa. Peneliti pemasaran mempekerjakan banyak orang, skala, instrumen prosedur, konsep, dan teknik untuk mengumpulkan informasi. Penelitian mereka dapat mengungkap kekuatan dan kelemahan kritis. Kegiatan riset pemasaran mendukung semua fungsi bisnis utama dari suatu organisasi.
Yang terakhir ada analisis biaya manfaat. Fungsi ketujuh dari pemasaran adalah analisis biaya manfaat yang melibatkan penilaian biaya, manfaat, dan risiko yang terkait dengan keputusan pemasaran. 3 langkah yang diperlukan untuk melakukan analisis biaya atau manfaat, yaitu yang pertama, menghitung total biaya yang terkait dengan keputusan. Yang kedua, memperkirakan total manfaat dari keputusan. Dan yang ketiga, membandingkan total biaya dengan total manfaat. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada review artikel yang berjudul The Research-Based View of Strategy and Its Value to Practicing Managers dari penulis Tom Kenner dari Universitas Luton, Inggris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur sejauh mana RBV atau Research-Based View dapat dilihat sebagai sumber panduan praktis yang baik bagi manajer untuk mencari keunggulan kompetitif dan juga kesuksesan strategis. RBV adalah pendekatan dari dalam keluar untuk mengembangkan strategi yang berhasil. Dorongan utama dari RBV adalah kontribusi kompetisi inti sebagai aset strategi yang akan menjadi sumber berkelanjutan dari produk layanan baru melalui perkembangan masa depan yang mungkin terjadi di pasar. Jadi pendekatan-pendekatan RBV untuk pengambilan suatu keputusan itu adalah pada kemampuan strategi perusahaan tersebut. RBV ini juga merupakan upaya untuk mengembangkan teori ekonomi mikroklasik asli dari perusahaan untuk memberikan fitur perilaku penting dari variabel yang tertanam di dalamnya. Pesan utama dari RBV adalah bahwa aset strategis pada dasarnya adalah tidak berwujud, karena karakteristik utama aset strategis dalam literatur RBV adalah memiliki beberapa fitur. Fitur-fitur tersebut merupakan kata benda atau kata sifat yang dapat digunakan manajer sebagai batu ujian. Kata-kata ini memiliki sifat yang sangat umum dan juga kualitatif, karena mengandung makna potensial yang sangat beragam. Kata-kata tersebut terdiri dari tidak ada bandingannya, tidak dapat diperdagangkan, diam-diaman, tahan lama, kompetisi, kemampuan, kelembagaan, saingan, saling melengkapi, wawasan metafisik, paradigma internal. Teori yang muncul dalam banyak hal hanya digunakan sebagai sarana untuk menyediakan ex post facto atau analisis dan penelitian perusahaan yang sukses. Wawasan dari RBV tampaknya juga membutuhkan dukungan sejarah untuk validasinya. Kegunaan RBV yaitu lebih bersifat deskriptif daripada penjelasan. Teori RBV juga menggambarkan organisasi yang sukses dengan kekuatan pasar cenderung menjadi sebagian kecil dari populasi perusahaan. Manajer di bisnis kecil ini, yang bukan pemimpin industri, biasanya beroperasi dengan cara berfokus pada operasi dan juga biaya, didorong pelanggan, reaktif, prihatin dengan hasil jangka pendek, dan direncanakan dalam model industri. Dalam keadaan ini, stimulus untuk pengambilan keputusan manajemen biasanya diberikan oleh tekanan eksternal yang dalam kombinasi fungsi permintaan menunjukkan bahwa untuk usaha kecil, gagasan tentang aset strategis dengan kekuatan pasar yang menyertai tidak tepat. Dengan tidak adanya kekuasaan pasar dan menghadapinya kurva permintaan pembeli dominan, tampaknya hanya ada sedikit jika ada ruang bagi manajer tersebut hanya dikhususkan untuk manajer penciptaan aset strategis. Secara umum, dorongan RBV hanya untuk menekankan pada pentingnya keragaman untuk keberhasilan strategi yang potensial. Dan akibatnya itu sangat menyarankan realitas equifinality. Jadi, jika manajer dapat belajar dari teori bahwa tidak ada satu cara terbaik pun untuk sukses, mungkin dapat bermanfaat. Poin inilah yang mungkin merangkum paradoks esensial yang terletak dalam jantung RBV. Teori ini menggambarkan organisasi yang sukses. Kesimpulan dari artikel ini adalah dalam mempertimbangkan RBV sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan memahami sumber-sumber keberhasilan perusahaan, mungkin tepat untuk menyimpulkan bahwa tidak disarankan untuk membagi dua teori menjadi berbasis lingkungan dan teori berbasis sumber daya. Masing-masing dari pendekatan ini menggabungkan dengan cara yang lain untuk memberikan pemahaman yang terintegrasi tentang proses mencari kemungkinan tertinggi. Spanos dan Liokas menyarankan bahwa kinerja perusahaan yang sukses lebih baik dijelaskan dengan menghubungkan perspektif industri dan sumber daya dalam kombinasi daripada mempromosikan satu sama lain.
MC Guinness dan Morgan juga meragukan kapasitas RBV untuk memberikan bantuan perspektif kepada manajer. Mereka menyarankan teori perumusan strategis yang lebih bermanfaat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.